Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa ya ayuhan nas, amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Hadirin sedang pendengar yang dirahmati Allah, yang mana kita sekarang umat Islam sedang melaksanakan suatu perintah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan. Sesuai dengan ayat yang kita bacakan tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa pada bulan suci Ramadan sebagaimana umat yang diwajibkan sebelum kamu, la'allakum tattaqun, pasti kamu itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sedang pendengar yang dirahmati Allah, di dalam kita melaksanakan ibadah puasa, marilah sama-sama kita jaga ibadah puasa kita itu daripada yang membatalkan puasa, semenjak daripada terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Menahan kita daripada makan dan minum, menahan diri kita daripada tidak jima, menahan diri kita daripada muntah dengan sengaja, dan lain-lainnya daripada yang membatalkan puasa. Yang paling sulitnya kita, yang kita kata jaga, yaitu membatalkan pahala puasa. Kata Rasulullah SAW, yaitu ada 5 perkara yang membatalkan puasa, yaitu yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama yaitu dusta. Di dalam kita melaksanakan ibadah puasa ini, kita berdusta, berarti puasa kita bisa menghilangkan pahalanya. Bagaimana kata Rasulullah, kam min saimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal as. Berapa banyak nanti umatku, kata Rasulullah, yang berpuasa hanya menahan tidak lapar dan haus saja. Bagi siapa yang tidak mendapatkan pahala puasa itu, hanya dia dapatkan yaitu lapar dan haus saja, itulah bagi orang yang tidak menjaga 5 perkara tadi yang membatalkan pahala puasa tadi. Yang pertama dusta, yang kedua namimah, mengadu domba, yang ketiga yaitu khibah, membuka aib saudara kita, baik di hadapannya khibah, membuka aib saudara kita yang dia benci, baik di hadapannya maupun terlebih bukan di hadapannya. Apabila kita melaksanakan di bulan Ramadan, dalam kita melaksanakan ibadah puasa, maka jatuhlah puasa kita itu menjadi puasa kam min saimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal as. Yang keempat, sumpah dengan palsu. Yang kelima, meninjau dengan syahwat. Inilah kita jaga. Berarti dengan kata lain, di waktu kita melaksanakan ibadah puasa ini,
Mari kita jaga panca indera kita. Kita jaga mulut kita dari perkataan yang haram, perkataan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, daripada perkataan yang makruh, yang keji-keji. Dan mari kita jaga mata kita daripada melihat yang haram, melihat yang makruh. Dan begitu juga kita jaga telinga kita mendengar daripada perkataan yang haram, mendengar orang yang khibah, mendengar orang namimah, mendengar orang perkataan yang keji di waktu kita melaksanakan ibadah puasa ini. Tolong kita jauhi perbuatan tersebut supaya puasa kita bisa kita raih la'allakum tattaqun. Kita jaga tangan kita, tidak mengambil yang bukan hak kita, tidak mengambil kita barang yang haram, bahkan barang yang makruh pun kita jauhi. Begitu juga kita jaga kaki kita, jangan melangkah kepada perbuatan yang maksiat, yang tidak diredai oleh Allah. Marilah kita laksanakan mulut panca indera kita ini selalu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran, bertasbih, bertahmid, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata kita melihat Al-Quran, telinga kita mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, kaki kita langkahkan kepada tempat masjid, tempat beribadah. Insya Allah segala perbuatan kita, gerak-gerik kita di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang pendengar yang dirahmati Allah, mari kita isi malam Ramadan itu dengan melaksanakan salat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban khufira lahu ma taqaddama min dzanbih." Barang siapa mendirikan Ramadan dengan iman dan ikhlas, niscaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosanya yang telah lewat. Mendirikan yang dikehendaki dalam hadis ini, yaitu melaksanakan salat, melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita perbanyaklah ibadah kita, kita perbanyaklah ibadah sunat kita, yaitu salat tarawih. Laksanakanlah yang 20 rakaat. Karena perbanyak, kalau seandainya dari hadis ini kita pikir, man qama, barang siapa mendirikan Ramadan, mendirikan lebih daripada setengah Ramadan, setengah malam dari Ramadan. Kalau 20 rakaat pun kadang-kadang 1 jam setengah itu paling lama, belum sampai setengah malam pun, apalagi 8 rakaatnya. Maka oleh sebab itu kami menghimbau, laksanakanlah sholat tarawih itu yang 20 rakaat. Karena sesuai dengan hadis tersebut, bisa kita dirikan malam itu dengan penuh dengan iman dan ikhlas, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosa kita. Dan kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara, di dalam menghadapi COVID-19 ataupun Corona ini, setiap muslim wajib berikhtiar menjaga dan menjauhkan dari dirinya daripada wabah penyakit yang menular, dengan senantiasa beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan berdoa serta memperhatikan petunjuk medis. Bagi masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara, tetap melaksanakan kegiatan ibadah salat berjamaah Jumat dan ibadah di bulan Ramadan seperti tarawih, tadarus seperti biasa yang tetap kita laksanakan, dengan tetap memperhatikan prosedur medis dan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan pakai masker. Dalam tata cara pelaksanaan salat berjamaah dan ibadah bulan Ramadan serta ibadah suluk, wajib memperhatikan prosedur dan protokol kesehatan. Bagi orang-orang yang berstatus ODP, PDP dan positif terkena corona,
tidak diperbolehkan melaksanakan ibadah berjemaah bentuk apapun di tengah masyarakat umum. Selama dalam masa wabah, kepada masyarakat diharapkan untuk memperbanyak doa seperti membaca surat Yasin, doa tolak bala, dan membaca kunut najilah pada setiap waktu salat. Tidak mesti salat subuh pun, kalau perlu salat sunat pun kita baca, yaitu kunut najilah. Dan setiap kita memakai doa apapun, kita ikutkan doa tolak bala, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita berdoa selalu dihindarkanlah Aceh Tenggara ini dari penyakit yang tidak kita inginkan, yaitu COVID-19. Kepada masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara dihimbau agar tidak melaksanakan kegiatan asmara subuh bagi muda-mudi khususnya. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan ibadah puasa kita kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.